impedansi Z0 ini harusnya Z0. Di sini juga harusnya Z0. Nah, tapi kalau kita lihat ke sana, kita punya gamma in. Gamma in itu biasanya kompleks, gitu ya. Gamma in dan gamma out itu kompleks. Jadi kalau ini kompleks, ini Z0, ini Z0 dihubungkan langsung, maka tidak akan match, gitu ya. Tidak akan match. Jadi sebenarnya harusnya si input ini melihat itu ke sini, melihat ke sini ini ada gamma S. Kalau ini melihat ke sana, melihat ke sini ada gamma out, melihat ke sana harus ada gamma L, gitu ya. Jadi gamma L itu di sini. Nah, karena ZS ini sama dengan Z0, ini sama dengan Z0, maka kita harus mentransformasi Z0 ini ke ZS, sedangkan Z0 di sini ditransformasi ke ZL, gitu ya. Pakai apa? Pakai matching network. Matching networknya kita sebut MN1 di input, MN2 di output, gitu ya. Paham? Nah, sekarang baru kita akan mendefinisikan apa yang disebut sebagai power gain, ya. Gain. Kita lihat nih, kita punya sumber dengan tegangan PS dan impedansinya Z0, gitu ya. Kemudian kita punya daya ini kita sebut PA, available power, yang tersedia dari sumber, dan dia diketahui ketika di sini ketika di input ini matching, gitu ya. Kalau matching maka akan terjadi transfer daya maksimum. Berarti PA ini diketahui ketika di sini matching. Dan di sini saya punya Pin, ya, di mana Pin ini sama dengan P apa kalau di sini matching. Tapi biasanya kita rancang tidak matching, gitu ya. Kenapa? Misalkan kalau di sini matching, kan di sini berarti P2-nya 1, terjadi transfer daya maksimum. P2-nya 1 biasanya menghasilkan noise figure yang terlalu besar, gitu ya. Kalau terlalu besar biasanya di sini dibuat tidak matching, tapi P2-nya jangan terlalu besar. Nanti PI dengan P apa ini sama. Tapi kita lihat dulu. PA di sini ada P apa, di sini ada PI, di sini ada PAPO, di sini ada P, gitu ya. Nah, kemudian kita definisikan 3 buah power gain. Yang pertama disebut transducer power gain, yang kedua disebut available power gain, dan yang ketiga disebut operating power gain, gitu ya. Nah, yang disebut transducer power gain adalah perbandingan antara PL di ujung beban dengan P apa di ujung sumber. Itu P apa? Gain T, kita sebut transducer power gain, gitu ya. Dan dia itu merupakan fungsi dari parameter S transistor, fungsi dari gamma S, dan fungsi dari gamma L di sini, gitu ya. Kemudian available power gain, GA kita sebut PAPO dibagi dengan PL, P apa, gitu ya. PAPO itu adalah daya yang tersedia di output transistor, gitu ya. Sedangkan P apa adalah daya yang tersedia di output sumber. Nah, ini merupakan fungsi dari gamma S dan parameter S. Artinya apa? Artinya kalau kita pakai GT nih, ya dia itu selain fungsi dari parameter S,
juga para fungsi dari gamma S dan gamma L. Ya. Nah, sedangkan gamma S itu dengan gamma L nanti akan berhubungan begini. Kemarin kita punya rumus gamma in sama dengan S11 minus delta gamma L. Gitu ya. Dibagi dengan 1 min S22 gamma. Sedangkan gamma out ini sama dengan S22 minus delta gamma L, gamma S dibagi dengan 1 min S11 gamma. Nah, gitu ya. Kalau kita mau pakai GT, misalkan kita tentukan nih gamma L. Ingat ya? Kita tentukan gamma L. Gamma L akan menghasilkan gamma in. Ingat ya? Nah, nanti gamma in apakah dengan gamma S cocok enggak? Gamma in dengan gamma S cocok enggak? Gitu ya. Gamma S akan menghasilkan gamma out. Gamma out dengan gamma L cocok enggak? Nanti harus mengubah gamma L. Kalau gamma L berubah, gamma in berubah. Kalau gamma in berubah, gamma S berubah. Gamma S berubah, gamma out berubah. Gamma L berubah terus begitu ya. Jadi akan sangat sulit. Jelas ya? Karena sangat sulit kita akalin. Caranya gimana? Caranya adalah di output kita matchingkan. Jadi VSRW outputnya sama dengan 1. Tapi VSR inputnya kita atur lebih besar dari 1. Artinya di inputnya tidak match. Ya, ini untuk mengakali apa? Untuk mengakali supaya tidak fungsi dari gamma S dan gamma L. Ya, jadi hanya fungsi dari gamma S saja dan parameternya. Sedangkan kebalikannya operating power gain adalah GP PL per P in. Artinya apa nih? Di set si P apa sama dengan P in, artinya di inputnya power error-nya 1. Gitu. Ada yang ngerti? Ada yang belum ngerti? Gitu. Ya. Nah, biasanya kalau untuk kasus bilateral gitu ya. Bilateral itu S12-nya tidak sama dengan 0. Kalau S12-nya tidak sama dengan 0, maka si input dengan output ini saling terkait, gitu ya. Saling terkait sehingga kalau pakai GT akan sangat susah merancang. Biasanya yang dipakai adalah GA atau GP. Ya. Nah, tapi kebanyakan biasanya pakai GP. Kenapa? Karena kalau LNA itu biasanya di depan, dekat antena, gitu ya. Daya yang keluar dari antena itu sangat kecil. Sangat kecil. Kalau di input tidak match, berarti sebagian akan dipantulkan lagi ke antena, gitu ya. Nah, berarti dayanya akan sangat kecil sekali yang diterima oleh si penguat. Nanti tidak akan bisa mendrive penguat tersebut, gitu ya. Biasanya yang digunakannya GP, bukan GT atau GA. Tapi ada kasus khusus. Kalau kita ingin membuat penguat dengan gain maksimum, nggak peduli berapa noise figurnya, gitu ya. Pokoknya asalkan gainnya maksimum, maka PSWR input dengan PSWR output harus sama, yaitu 1. Berarti input dan output harus dalam keadaan matching. Matching itu apa? Matching itu artinya gamma S sama dengan gamma input konjugate gamma L sama dengan gamma out konjugate. Nah, kalau begini ini disebut sebagai conjugate match, gitu ya. Conjugate match. Jadi bagian realnya sama, bagian imaginarnya saling menghilangkan, gitu ya. Nah, pada keadaan ini nanti gainnya akan maksimum. Kalau gainnya maksimum, maka GT, GA atau GP sama saja, gitu ya. Pakai GT, pakai GA atau pakai GP sama, gainnya disebut gain maksimum. Ada pertanyaan? Ada yang ngerti? Belum ke rumus ya.
Nah, sekarang kita lihat dulu transducer power. Kita turunkan transducer power gain. Caranya gimana? Caranya adalah seperti ini. Ya, caranya kita cari dulu P apa, kita cari P in, kita cari PL, dan kita cari apa? PAP. Nah, misalkan ketupat tanpa matching network dulu ya, tanpa matching network. Tapi yang jelas kita punya sumbernya itu di sini sebenarnya. Kenapa? Sumbernya itu daerah gamma in gitu ya. Di daerah gamma in di sini ada ZL. Maka kalau kita lihat bahwa di sini si PS ini pertama dia akan memberikan BS. BS ini berarti gelombang yang pertama datang, gitu ya. Nah, di perbatasan sini sebagian akan menjadi A1 nih. A1, kemudian sebagian akan dipantulkan menjadi B1, sebagian lagi akan diteruskan jadi B2. Sedangkan di sini B2 ini yang diterima oleh ZL bukan semuanya, sebagian dipantulkan jadi A2. Nah, terus saja di sini. Karena di sini ada perbatasan, maka akan menjadi deret tak berhingga A1 B1 A1 B1 dan seterusnya ya. Dan kita dapatkan nanti terus seperti itu, A1-nya BS per 1 min gamma in gamma S, B1-nya BS gamma in per 1 min gamma in gamma S, dan seterusnya ya. Dan P apa diperoleh ketika gamma S sama dengan gamma in konjugate atau gamma in sama dengan gamma S konjugate ya. Nanti ketemulah P apa-nya sebesar BS dibagi dengan 1 min harga mutlak gamma. Sedangkan PL-nya apa nih? PL-nya adalah B2 kuadrat min A2 kuadrat sama dengan B2 kuadrat kali 1 min gamma L kuadrat. Gitu ya. Di mana gamma L-nya itu adalah A2 per B2 ya. A2 per B2 dan seterusnya. Jadi kita dapatkan GT nih. GT harga mutlak B2 per B kuadrat dikali 1 min harga mutlak gamma S kuadrat kali 1 min gamma L kuadrat. Gitu ya. Nah, cuman di sini kita belum tahu hubungan antara BS dan B2. Gitu ya. B2 dan BS kita cari pakai rumus yang ini dan seterusnya. Sudah saya turunkan, nanti ketemulah GT itu seperti ini ya. GT nya adalah 1 min S gamma S kuadrat kali S21 kuadrat kali 1 min gamma S kuadrat dibagi harga mutlak 1 min gamma S kuadrat kali harga mutlak 1 min S22 gamma S kuadrat. Atau yang bawah boleh seperti ini ya, ganti pakai gamma out dan gamma itu itu. Siapa yang mau belanja? Udah. Nah, gitu ya. Ini GT nih. GT. Kalau mau GA, kita set gamma out sama dengan gamma L konjugate. Maka ketemulah GA-nya seperti ini. Mana GA-nya nih? Nah, GA-nya adalah seperti ini. Kalau mau pakai GP, set gamma ini sama dengan gamma S konjugate. Nanti ketemu GP-nya seperti ini. Gitu ya. Paham? Nah, sekarang kita lihat kasus yang paling gampang. Kasus yang paling gampang adalah ketika S12-nya 0 disebut sebagai kasus unilateral. Gitu ya? Kasus unilateral S120. Kalau S120 stabilnya pasti mutlak. Ya. Kenapa? Karena K-nya tak berhingga. Ya. K-nya tak berhingga. Gamma in sama dengan S11, gamma out-nya sama dengan S22. Pasti, gitu ya. Dari rumus mana? Dari rumus ini nih. Nih, masukkan ke delta ini, S12-nya 0. Nanti gamma in sama dengan S11. Dan masukkan ke sini S120, gamma out-nya sama dengan S2. Gitu ya. Jadi kita dapatkan
GT-nya. Nah, kalau unilateral pakai GT tidak masalah, gitu ya, Pak? Karena antara input dengan output tidak terkait. Jadi kalau kita menentukan gamma L, tidak menentukan gamma S, gitu ya. Gamma S dan gamma L bisa kita tentukan secara mandiri kalau pada kasus unilateral, ngerti ya? Nah, makanya kita pakai GT, GT-nya kita sebut GTU, yaitu transducer power gain unilateral. Paham? Ya, GTU masukkan ke rumus itu kira-kira seperti itu. Itu adalah GT, ya. Nah, kemudian GTU ini kita pisah-pisah nih. GTU ini, GTU sama dengan, ini saya tuliskan seperti ini ya. 1 min harga mutlak gamma S di kuadrat dibagi harga mutlak dari 1 min S11 gamma S di kuadrat. Gitu ya. Ini kita dikalikan S21 kuadrat dikalikan 1 min gamma L di kuadrat, gitu ya, dibagi harga mutlak 1 min S 22 gamma di kuadrat. Jelas? Nah, ini kita sebut sebagai GS, yang ini kita sebut sebagai GF, yang ini kita sebut sebagai GL. GL. Nah, jadi kalau untuk GS yang tidak bisa berubah itu adalah GF. GF ini selalu kepake penuh, ya, selalu kepake penuh. Nah, kalau kita ingin membuat penguat dengan gain maksimum, maka kita ambil, ya, kalau gain maksimum GTU max, gitu ya. GTU-nya maksimum. Apa ini? Berarti ini GS max dikali GF dikali GL max. Dan lalu apa GS max-nya? Kita set nih caranya. Set gamma L sama dengan gamma S sama dengan S11 konjugat. Gamma L-nya sama dengan S22 konjugat. Maka nanti ketemulah GS max-nya. GS max-nya akan sama dengan, masukkan di sini nih, gamma S sama dengan S11 konjugat. Jadi ini saling jadi harga mutlak, gitu ya. Ini jadi gila. Jadi tinggal 1/1 min S11 kuadrat, gitu ya. GL max sama dengan 1/1 min S22 kuadrat. Tuh, itu GTU max. Ya. GTU max-nya seperti itu. Jadi, nanti kalau kita mau membuat penguat, kita harus menentukan dulu GTU max-nya berapa. Misal GTU max-nya itu 15 dB. Misalnya 15 dB. Padahal saya ingin gainnya itu hanya 10 dB. Berarti beda jauh kan? Beda 5 dB. Nah, caranya gimana? Kita atur gamma S, kita atur gamma L sehingga gainnya hanya 10 dB. Tapi otomatis apa? Berarti si GS-nya itu tidak maksimum. Si GL-nya tidak maksimum. Artinya VSWR di input tidak 1, VSWR di output tidak 1. Artinya di input dan di output tidak match. Terus ya? Nah, tapi kalau bedanya terlalu jauh begitu, maka nanti kita akan memperoleh VSWR inputnya terlalu besar, VSWR outputnya juga terlalu besar. Jelas ya? Oleh sebab itu, kalau mau merancang penguat harus di dekat gain maksimum, gitu ya. Supaya apa?
supaya PSBR-nya tidak terlalu besar. Walaupun kita sekarang tidak memperhatikan noise figure, gitu ya. Tapi kalau nanti digabung dengan noise figure, kita atur. Pertama gainnya maksimum, lihat noise figure, oh terlalu besar. Noise figure-nya inginnya turun sekian, berarti gainnya diturunkan. Kalau gain turun, berarti PSBR. Nah, gitu ya. Kalau PSBR terlalu besar, oh gainnya naikkan sedikit, nanti noise figure-nya naik juga. Nah, nanti kita atur seperti itu supaya antara gain, PSBR, dan noise figure itu sesuai dengan yang kita ingin. Jelas ya? Begitu. Ada pertanyaan? Nah, sekarang kita coba saja ya. Kita coba yang kemarin kita punya parameter S. Parameter S-nya kemarin itu berapa? 0,76 ya. Sudut min 120 derajat. Nah, tapi ini kita nolkan sekarang nih. S12-nya kita 0. Terus yang ininya berapa? 2,8 sudutnya 30 derajat. Yang ini 0,56 sudutnya min 35 derajat. So, sekarang cari gain maksimumnya berapa? Cari gain maksimum dalam dB ya, dalam dB. Ini apa nih? Oh, nasi kuning. Bisa ngitung kan pakai kalkulator? Bisa. Nanti kemungkinan puasnya take home test aja ya. Saya kasih soal yang susah. Apa? Yang sudutnya diganti negatif positif aja. Yang sudutnya negatifnya negatif positif. Gini kok. Kenapa Ayo. Tentang apa sih? Ini aja nih. Hitung, tinggal pakai hitung ini di ESMA berapa nih? Ini di ESMA? Ini di ESMA? Susah banget. Radian apa di grup? Berapa? Ini 0,723
2, 3, masa sih? 2,26. Oh, pakai Harga mutlaknya saja, jangan pakai sudut. Berapa? 2,36. Berapa dB nih? Logaritmakan kali 10. Berapa? Berapa? 3,7 D. Yang ini berapa? 1,46. 46. Berapa dB? 1,64 D. Yo, GF-nya berapa? 2,8 di kuadrat. Berapa nih? 7,8 dalam dB. 8,9 D. Jadi GTU max-nya berapa dalam dB? Berarti 3,7 ditambah 8,9 ditambah 1,64. Berapa? Berapa dB? 10. 14,8. Iya. Jadi gak usah Paham? nyari GS dulu. Langsung GS nya. Itu adalah gain maksimum. Jadi kita tidak bisa membuat penguat yang gainnya lebih besar dari 14,24 D. Ya, tapi harus lebih kecil atau maksimum sama. Nah, pada keadaan ini nanti kita dapatkan gamma in-nya sama dengan ya, pada keadaan gain maksimum berarti kita dapatkan gamma S gamma in sama dengan gamma S. Jadi ya, maaf, apa namanya? Gamma S-nya sama dengan S11 ton. Berarti berapa? 0,76 sudutnya 120. Gamma L-nya S22 ton. Sama dengan 0,56 sudutnya min 35 adalah. Cari ZS-nya. ZS-nya adalah Z0 kali 1 plus gamma S dibagi 1 min gamma S, gitu ya. ZL-nya Z0 kali 1 plus gamma L dibagi 1 min gamma. Nah, kalau ini sudutnya harus dipakai, gitu ya. Terus ini jadi plus ya. Iya. Oh. Setelah ketemu ZS dan ZL, maka kita buat apa namanya? Matching method. Pakai topologi L misalnya, atau pakai topologi P gitu. Paham? Nah, tapi biasanya kan kita ingin gainnya tidak maksimum misalnya. Kita ingin gainnya jangan terlalu ekstrim lah. Kalau kita ingin gainnya 12 dB, gitu ya. Kalau saya ingin GTU-nya 12 dB, GTU sama dengan 12 dB. Bagaimana nih? Gitu ya? Karena kalau 14 dB misalkan noise figure-nya terlalu besar. Kalau ingin lebih kecil dari gain maksimum, maka kita harus buat lingkaran gain. Gitu ya. Kita harus membuat lingkaran gain. Caranya gimana? Caranya adalah seperti ini, kita lihat ya. Lingkaran GTU ini pertama kita definisikan GNS sama dengan GS per GS ya. Kita definisikan GNS sama dengan GS dibagi GS
GS tidak mungkin lebih besar dari GS. Makanya GS pasti nilainya akan selalu kurang dari 1. Gitu ya. Dan dia rumusnya akan sama dengan GS kali 1 min harga mutlak S1 1. GNL kita definisikan sebagai GL per GL max. Itu disebut gen yang ternormalisasi. Gitu ya. Sama dengan GL kali 1 min S 22 kuadrat. Nah, kemudian GS-nya masukkan rumusnya ini GS. GS ini GL ini rumusnya ya. Nah, kita turunkan untuk membuat lingkaran GS dan GL. Nah, kebiasaan saya adalah dari GL, jadi saya turunkannya dari GNL. Gini ya, masukkan GS-nya, maka ketemu GNL-nya jadi seperti apa? GL-nya ya. Maka ketemu GNL-nya seperti ini. Diuraikan, terus dikali silang, dibuatlah persamaan seperti ini. Ini disebut sebagai persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran ini ada pusatnya adalah GNL kali S 22 konjugat dibagi 1 min GNL dikali S 22. Gitu ya. RGL-nya dicari, RGL-nya adalah 1 akar 1 min GNL dikali akar 1 min S22 dibagi 1 min GNL kali harga mutlak S22 kuadrat. Gitu ya. Jelas? Paham? GNS-nya tinggal dibalik aja. Ya, CGS berarti S22 diganti jadi S1 1. GNL diganti jadi GNS. Begitu. Ada pertanyaan? Ada yang ngerti? Kita coba latihan. Ya, keluarkan sekarang semicanya. Ya. Soalnya masih yang tadi, tapi G-nya sekarang jadi 12D. Dari 12 dB ini kan sudah terpakai 8,9 D. Gitu ya? 8,9 dB itu nggak bisa diganggu. Karena kalau kita mau merancang penguat yang gennya besar, lihat S21 ya. S21-nya yang besar. Kalau S21-nya kecil pasti gennya kecil. Yes. Kita lihat nih, kita punya di sini sudah 8,9. Sedangkan yang kita butuhkan 12 dB. Betul ya? Berapa sisa kekurangannya? Kekurangannya jadi berapa nih? 12 dikurangi 8,9 jadi berapa? 3,1. Gitu. Nah, 3,1 itu kita ambil sebagian dari sini, sebagian dari sini. Ngerti? Kan di sini 3,7. Kalau pakai ini aja sebenarnya sudah bisa. Tapi otomatis di sini nanti PSWR-nya sangat besar. Gitu ya. Nah, kita ingin PSWR di input tidak terlalu besar, di output juga tidak terlalu besar. Jelas? Gimana kalau kita ambil dari sini, ini adalah misalkan nih 2,8 dB kita ambil ya. 2,8 ya. Berarti kurangnya berapa? 0,3. Ambil dari sini 0,3. Berarti di sini sisanya berapa? 1,34 ya. Yang tidak kepakai ya? Di sini yang tidak kepakai berapa? Berapa? 0,9. Berarti ini sisanya sedikit, ini sisanya terlalu banyak. Berarti PSWR ini besar. PSWR ini lebih kan? Kita atur lagi. Gimana kalau di sini 2,6? Gitu ya. Berarti di sini sisanya berapa? 1,1 ya. Berarti kurangnya berapa nih? 3,1 dikurang 2,6?
0,7. 0,5. 0, 5. berarti 0,5 nya dari sini. Sisanya jadi berapa nih? 1,14. Di sini tadi berapa? 1,1. Ya. Nah, deket gitu ya. Nah, nanti kalau sisanya di input dan output hampir sama, maka PSWR-nya juga akan hampir sama. Jelas? Jadi sepakat misalkan kita ambil dari input adalah 2, berapa? 6. Gitu ya. Nah, kita cari GNS nih. GNS sama dengan GS dibagi dengan GS max gitu. Berapa nih GS-nya? 2,6-nya diubah ke dalam angka biasa jadi 10 pangkat 0,26. Gitu ya. GS max-nya tadi berapa? 2,36. Coba GNS-nya berapa? Nol koma 0,77. Nah, 0,77. Sedangkan GNL berapa? GL dibagi GL max berarti 10 pangkat 0,05 ya dibagi 1,46 berapa nih? Berapa? 0,76. 0,7 hampir sama ya. Tuh, gitu. Baru kita masukkan ke sini nih. Coba cari GNS-nya ya. GNS dan RGS. Kompleks ya. Yuk. Ayo latihan nih. Ayo, berapa? Atau sebagian begini, ini cari CGS dan CGL, RGL, CGL dan RGS, ini saya cari CGL dan RGL. So, supaya cepat. Malah resepnya maksudnya 10. So, yang ini CGS RGS, yang sana CGL RGL. Hanya tinggal ganti S11 jadi S22, GNS jadi GNL. So, supaya cepat. Jadi kompleks banget. Sama. Gak usah pakai. Waktunya habis ya? Belum? Berapa? Kayaknya. Terpaksa udahannya.
Tapi dicoba diinikan ya. Terus kayak kemarin kayak apa? Buat lingkaran kayak kemarin di kestabilan ya. Sudah. Tadi macet ya bisa. Satu mau coba video. Cari dulu CGS. Kalau nggak bisa nanya ya. Iya. CGS itu berapa? 0,67 RGS. Belum ini lagi. Kalau RGS kamu hasilnya berapa? Ini lagi gitu. Iya, gini kan? Sama. Oh berapa? Apa? 0,23. Udah gini lah.